Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 100/PIT-B/2019-PN PBR atas nama terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Dopiola dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah terdakwa dapat dihadirkan? Silakan hadirkan terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Baik, sesuai dengan BAP sidang yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah eksepsi sudah siap untuk dibacakan pada persidangan hari ini? Sudah siap dan siap untuk dibacakan, Yang Mulia. Sebelum eksepsi dibacakan, mohon saudara jaksa penuntut umum untuk memperhatikan isi eksepsi yang akan dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa secara seksama. Silakan dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan surat eksepsi. Nota keberatan atau surat eksepsi penasihat hukum terdakwa, terdakwa surat dakwaan penuntut umum, nomor registrasi perkara 100/PIT-B/2018-PN-PBR atas nama Jufri Antoni alias Sarah Dopiola, bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan terdakwa. Nama Jufri Antoni alias Sarah Dopiola, tempat lahir Pekanbaru, umur 27 tahun, tanggal lahir 19 Juli 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Yosudarso, Gang Hero, Kelurahan Meranti Panda, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD. Yang terhormat Majelis Hakim yang kami hormati, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hargai, dengan nomor registrasi 100/PIT-B/2018-PN PBR di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Rantika Boru Purba, SHMH, dan Tika Efrienti, SHMH, kesemuanya kewarganegaraan, pekerja advokat pada kantor Law Office RT & Partners, beralamat di Golden Indah, Jalan Sudirman, nomor 18, Pekanbaru. Dalam hal ini didasarkan surat kuasa khusus 27 Oktober 2018 atas nama Jufri Antoni alias Sarah Dopiola, di mana kami dan jaksa penuntut umum adalah sama-sama beranjak dari hukum yang berlaku. Namun, dalam perkara ini kami berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di bawah ini. Dakwaan melanggar pasal 363 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan pengunjung sidang sekalian yang kami hargai, bahwa untuk menyingkat waktu, kami mohon bahwa surat dakwaan dianggap telah dimuat secara lengkap dalam eksepsi ini. Selanjutnya, kami selaku tim penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Dopiola mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan eksepsi dalam proses persidangan ini. Pokok-pokok nota keberatan bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 47 KKR garing 1956 tanggal 23 Maret 1957 menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat dakwaan, dan berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material. Dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa perkara atas dakwaan perkara AQ adalah sama dengan primair.
Uraian perbuatan dalam dakwaan subsidiar, lebih subsidiar, menyalin ulang atau copy paste, uraian dakwaan primer, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda dengan satu yang lainnya. Atas nama dakwaan penuntut umum yang demikian berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan nomor 600-K-PIT-1982 menyebabkan batalnya demi hukum surat dakwaan tersebut karena obskur label atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat nomor B-E-EJP-02-2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar penuntut umum dalam menguraikan dakwaan subsidiar tidak menyalin ulang atau copy paste uraian dakwa primer. Oleh sebab itu, sepatutnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum. 1. Surat dakwaan tidak jelas dalam menyebutkan fakta dalam uraian perbuatan kecerobohan penuntut umum, tidak memasukkan fakta yang sangat penting terlihat di dalam surat dakwaan. Bahwa mencermati dakwaan dan susunan dakwaan penuntut umum, maka dakwaan penuntut umum terdapat pada pokoknya adalah sebagai berikut. Didakwa melanggar pasal 363 KUHP. Berdasarkan hal-hal yang telah kami jelaskan menjadi surat dakwaan menjadi kabur atau obskur label yang berakibat sulitnya terdakwa melakukan pembelaan diri. Bahwa surat dakwaan jasa penuntut umum nomor perkara 100/PIT-B-2018-PN-PBR tanggal 20 November 2018 tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 sub B KUHP dan sekaligus menetapkan jaksa penuntut umum adalah batal demi hukum. Permohonan Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hargai, berdasarkan pada pokok-pokok nota keberatan yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Jupri Antoni alias Sara Doviola memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela dan amar. Putusan yang ada pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Primer. 1. Menerima nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Jupri Antoni alias Sara Doviola bin Safri untuk seluruhnya atau sebagian. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi 100/PIT-B-2018-PN-PBR tanggal 20 November 2018 batal demi hukum. 3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Jupri Antoni alias Sara Doviola untuk tidak dilanjutkan. 4. Memulihkan hak terdakwa Jupri Antoni alias Sara Doviola dalam hal kemampuan kedudukan, harkat, serta martabatnya. 5. Membebankan biaya kepada negara. Subsidiar. Atas apabila Majelis Hakim yang mulia atas dasar pertimbangan berpendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota keberatan atau eksepsi kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Majelis Hakim yang mulia sehingga dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Hormat kami, tim penasihat hukum, Rantika Purba SHMH dan Tika Efrenti SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mendengarkan eksepsi dari penasihat hukum, terdakwa, apakah saudara penuntut umum akan menanggapi eksepsi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Majelis Hakim yang mulia, kami tetap pada surat dakwaan kami yang mulia. Panitera, minggu depan tanggal berapa? Tanggal 2 Desember 2019 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada tanggal tersebut? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang akan kita lanjutkan minggu depan tanggal 2 Desember 2019 dengan agenda putusan sela dari Majelis Hakim dan diharapkan kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa pada persidangan minggu depan dan terdakwa tetap dalam tahanan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup.